Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para teman-teman, para pemirsa dan juga para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Semoga kita semuanya senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang beberapa ulama yang menjadi perawi utama dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana pembahasan kita masih mengkisahkan, masih menceritakan, dan kita akan membahas tentang nukilan-nukilan makalah dari beliau, begitu juga dengan bagaimana peringai-peringai beliau, akhlak-akhlak beliau, yaitu para ulama pada generasi yang keempat, yaitu yang mana pada saat ini yang akan kita baca biografi beliau adalah Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, atau biasanya kalau panjenengan membaca kitab-kitab ilmu akidah, panjenengan akan menemukan kata-kata Al-Ustad ya. Maka yang dimaksud itu Al-Ustad ini adalah beliau Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Sebelum lebih lanjut, kami perlu memberikan informasi bahwa dalam kalangan madhab Imam Syafi'i, yang beliau-beliau ini menjadi perawi-perawi utama mazhab Syafi'i, ada dua sosok yang sama-sama memiliki julukan belakang dengan Al-Isfirayini, yaitu yang pertama adalah beliau Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, dan kemudian yang kedua adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Jadi ada Abu Ishaq Al-Isfirayini dan juga ada Abu Hamid Al-Isfirayini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan dan membaca biografi sosok yang pertama, yaitu Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Baru insya Allah nanti di video yang berikutnya kita akan mengulas diantaranya beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Kalau Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, beliau selain menjadi perawi utama di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang ada pada generasi keempat, beliau juga merupakan tokoh besar, salah satu ulama rujukan dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah. Sehingga karena beliau ini sering disebut-sebut namanya, sering dinukil perkataannya, sering diambil pemikiran-pemikirannya, beliau kemudian di situ sering mendapatkan julukan dengan sebutan Al-Ustadz. Kenapa beliau itu menjadi sosok yang sering dimunculkan dalam ilmu akidah? Karena memang beliau ini Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini merupakan salah satu murid utama dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga nanti akan kita baca seperti apa beberapa teman-teman beliau yang sama-sama belajar kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini ini sebenarnya memiliki nama asli yaitu Ibrahim. Beliau memiliki nama asli Ibrahim dan memiliki ayah yang bernama Muhammad. Jadi beliau Ibrahim bin Muhammad. Beliau punya kakek yang namanya kebetulan sama dengan beliaunya. Sama-sama bernama Ibrahim. Sehingga beliau nama lengkapnya Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim. Dan menjadi suatu tradisi di kalangan orang-orang Arab, orang-orang Arab itu sering di depannya diberikan dengan sebutan Abu atau Ibnu. Dan beliau mendapatkan kunyah dengan sebutan Abul Ishaq. Abul Ishaq yang memiliki arti bapaknya Ishaq. Ya, Abul Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Isfirayini. Nah, ini nama lengkap beliau, seperti apakah beliau yang kemudian mendapatkan julukan Al-Ustadz di dalam ilmu akidah. Dalam sejarah atau dalam kitab yang sekarang kami pegang, yang kami jadikan rujukan dalam pembacaan biografi beliau, yaitu kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, yang ditulis oleh beliau Imam Tajuddin As-Subki, tidak tercatat di tahun berapakah beliau dilahirkan. Hanya ditemukan beliau meninggal di tahun berapanya, itu nanti ada. Nah, beliau ini menurut apa yang dikisahkan oleh Al-Imam Hakim, penulis kitab Mustadrak, beliau mengisahkan insarafa minal Iraqi ba'dal muqami biha. Beliau awal mulanya itu tinggal di negara Irak. Lalu kemudian beliau di masa-masa muda,
beliau berpindah, beliau merantau ke daerah lain keluar dari negara Irak demi untuk mencari ilmu. Dan memang seperti itulah kebiasaan ulama-ulama kita, para salaf-salaf kita semuanya. Beliau-beliau itu rela untuk merantau ke daerah-daerah yang jauh, merantau ke tempat-tempat yang lain demi untuk mencari ilmu. Sehingga ini merupakan suatu akhlak yang patut untuk kita tiru sebagai santri ketika kita ingin mendapatkan ilmu. Di antara salah satunya adalah adabnya atau akhlaknya kita melakukan perjalanan yang jauh, kita merantau ke tempat yang jauh untuk mendapatkan guru di daerah-daerah tersebut. Artinya kita tidak hanya merasa cukup dengan ulama-ulama, para guru yang ada di daerah sekitar kita saja. Namun kita perlu juga menggali ilmu, kita mencari informasi, pengetahuan tentang syariatnya Allah dan juga ilmu-ilmunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari daerah-daerah yang jauh dari tempat kita. Nah, ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf yang penting bagi kita untuk menirunya. Lalu kemudian Imam Hakim melanjutkan, waqad aqarra lahu ahlul ilmi bil Iraq wa Khurasan bitaqaddum wal fadli. Sebelum Al-Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Sirayini ini meninggalkan negara Irak, itu saat itu penduduk masyarakat yang ada di Irak, begitu juga dengan masyarakat yang ada di daerah Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang daerah-daerah Iran. Itu mengakui tentang seberapa jauh keilmuan beliau, seberapa jauh kesolehan beliau. Orang-orang masyarakat di daerah-daerah tersebut, di Irak dan juga di Khurasan, mengakui bahwa beliau ini memang terdepan dalam masalah keilmuan, dalam masalah kecerdasan, dalam masalah kesolehan, dalam masalah semangat. Memang beliau adalah sosok figur pemuda yang memiliki rasa semangat yang luar biasa, semangat yang membara, semangat yang tinggi, dan juga memiliki rasa fadl, memiliki rasa tadayyun, beragama yang kuat sekali dibandingkan dengan mayoritas pemuda-pemuda yang ada di daerah tersebut. Lalu kemudian setelah beliau itu keluar dari daerah Irak, beliau berpindah ke Khurasan, lalu beliau itu bertempat tinggal di daerah Naisabur, yang mana Naisabur ini merupakan salah satu desa, salah satu kota yang ada di daerah Khurasan itu sendiri. Jadi ada satu tempat, satu daerah gitu yang terkenal dengan sebutan Naisabur. Beliau kemudian berdiam di situ. Beliau berdakwah, belajar dan mengajar di daerah situ sampai kemudian beliau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga orang-orang besar, tokoh-tokoh yang ada di daerah Naisabur, hingga kemudian bunya lahul madrasah. Beliau dihadiahi dan dibangunkan sebuah madrasah, sebuah tempat untuk mengajarkan ilmu. Beliau yang menjadi mudirnya, beliau yang menjadi pengajarnya, atau kalau orang sekarang menjadi kiainya, yaitu adalah beliau Al-Imam Abu Ishaq Al-Sirayini. Yang mana dikisahkan bahwa madrasah yang dibangunkan atau madrasah yang dihadiahkan oleh orang-orang masyarakat dan juga para tokoh yang ada di daerah Naisabur merupakan satu madrasah yang luar biasa besar, luar biasa makmurnya, yang mana madrasah itu belum pernah ada di waktu-waktu sebelumnya. Dengan memiliki kapasitas yang banyak, bangunan yang bagus, yang mana madrasah model seperti itu belum pernah dibangunkan, belum pernah diadakan di waktu-waktu yang sebelumnya. Baru pertama kali dibuatlah madrasah yang seperti itu indahnya, madrasah yang seperti itu besarnya, dan dihadiahkan kepada Al-Imam Abu Ishaq Al-Sirayini. Beliau ketika tinggal di daerah Khurasan, beliau itu belajar kepada seorang ulama, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Lalu kemudian beliau itu ketika tinggal di Irak memiliki beberapa guru, diantaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i, dan juga Al-Imam Da'laj bin Ahmad, dan beberapa ulama-ulama lain yang satu letting, satu tingkatan, satu masa dengan ulama-ulama tersebut. Itu merupakan guru-guru beliau ketika beliau tinggal di Irak, begitu juga tinggal di daerah Khurasan. Di antara guru beliau juga yang menjadi memiliki pengaruh besar kepada Al-Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Sirayini ini adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari,
yang merupakan figur pimpinan pendiri madhab Asy'ariyah atau madhab Al-Asy'ari. Ini salah satu guru beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di antara murid-muridnya, kalau tadi kita membicarakan guru-guru beliau, sekarang ini ingin tahu siapakah di antara murid-murid yang belajar kepada Al-Imam Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini ini. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Mungkin kita sering mendengar Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi. Ya, ada sebuah kitab hadis yang kitab hadis ini dengan judul Sunan Al-Baihaqi. Penulisnya memiliki nama yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Imam Abu Bakar Al-Baihaqi ini merupakan salah satu murid dari Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Terutama dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, Imam Baihaqi ini banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pengetahuan dari guru beliau yang bernama Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Begitu juga di antara murid-murid beliau adalah Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Mungkin kita sering mendengarkan Imam Qushairi seperti itu. Siapakah Imam Qushairi ini? Al-Imam Qushairi itu merupakan salah satu dari sekian banyak murid-muridnya Al-Imam Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Kitab beliau yang banyak tersebar di Indonesia adalah Risalatul Qushairiyah. Risalah Qushairiyah ini penulisnya adalah Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Beliau adalah salah satu murid yang kemudian menjadi ulama besar dari murid-muridnya Al-Imam Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini tersebut. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lain yang menjadi murid-murid Imam Isfirayini ini yang kemudian di hari-hari berikutnya menjadi ulama-ulama besar, baik itu dalam ilmu fikih atau dalam ilmu akidah atau dalam ilmu hadis. Ketika beliau ini hidup di masa-masa itu, Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini ini hidup di masa-masa tersebut, yaitu kisaran pertengahan abad keempat atau generasi keempat dari perjalanan madhab Imam Syafi'i. Di hari itu muncul fitnah dari ahlul ahwa, muncul fitnah dari ahlul bid'ah, yaitu pemahaman tentang Mu'tazilah. Yang mana saat itu pemimpin dari kelompok Mu'tazilah ini yaitu seorang ulama mereka yang terkenal dengan nama Al-Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Suatu ketika ada kisah yang terkenal sekali sebenarnya kisah ini, dan mungkin juga penting kita ulas pada kesempatan kali ini. Suatu ketika Al-Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini pernah bertemu dengan Al-Imam Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Beliau berdua bertemu dalam satu majelis, yang kemudian ketika beliau berdua ini bertemu, pimpinan atau tokohnya Mu'tazilah yang bernama Al-Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini pernah mengatakan di hadapan Imam Isfirayini ini dengan mengucapkan Subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Yang artinya itu maha suci Allah, yang mana Allah itu tersucikan, terbebaskan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ketika tokoh Mu'tazilah mengucapkan seperti ini, tentunya itu memiliki makna tertentu, makna khusus, karena memang ini munculnya dari lesannya ulama atau pimpinan dari kalangan pemahaman Mu'tazilah. Maka Al-Imam Al-Isfirayini memberikan jawaban untuk mematahkan argumen itu. Karena sebenarnya ucapan seperti ini, walaupun itu adalah merupakan bacaan tasbih, bacaan pensucian kepada Allah, pujian kepada Allah Ta'ala, tapi di situ mengandung makna yang sebenarnya menggambarkan pemahaman kelompok Mu'tazilah itu sendiri. Maka menjadi ranahnya Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini memberikan jawaban mematahkan argumen tersebut. Sehingga beliau Al-Ustadz Al-Isfirayini memberikan jawaban Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah, yang mana tidak pernah terjadi di alam semesta kekuasaan Allah Ta'ala ini kecuali segala sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika pimpinan kelompok Mu'tazilah menyatakan maha suci Allah, yang mana Allah itu terbebaskan, tersucikan dari segala perbuatan yang jelek, ini menggambarkan bagaimana pemahaman akidah, pemahaman keyakinan dari kelompok orang-orang Mu'tazilah. Yang mana di antara
salah satu keyakinan orang-orang Mu'tazilah adalah mereka itu memiliki keyakinan Allah harus senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik. Atau istilahnya itu yajibu alaihi al-islah. Allah senantiasa wajib memiliki sifat wajib. Di antara sifat wajibnya Allah itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga Allah itu tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Segala hal yang muncul di alam semesta ini dari hal-hal yang baik itulah merupakan sifat wajibnya Allah. Sehingga ketika ada satu peristiwa, suatu tindakan yang itu merupakan hal-hal yang tidak baik atau secara logika, secara nalar pikiran manusia dianggap tidak baik, maka itu sebenarnya bukan muncul dari kehendak Allah, tapi itu muncul dari manusia itu sendiri. Itu muncul dari perbuatan mukallaf itu sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah memiliki sifat wajib, harus memberikan satu tindakan, memberikan perbuatan kepada alam semesta ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik saja. Yang tidak baik itu tidak boleh. Ini merupakan satu pemahaman akidah yang bertentangan dengan akidahnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita sebagai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, kita memiliki keyakinan sebagaimana tadi yang disinggung oleh beliau Al-Imam Abu Ishaq Al-Sirajini, yaitu subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang mana tidak pernah terjadi di alam semesta ini, di dalam kekuasaannya Allah Ta'ala ini, kecuali apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang munculnya orang-orang mukmin, munculnya orang-orang kafir, munculnya keimanan, munculnya kekufuran, munculnya kebaikan, munculnya kejelekan, dan lain sebagainya. Apapun itu bentuk peristiwanya, apapun itu bentuk perbuatannya, itu semuanya muncul karena ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya terjadi karena adanya iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk hanya sebatas menjalankan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Semuanya kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jawaban dari Al-Imam Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Sirajini di hadapan Al-Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ketika beliau mengucapkan tasbih dengan nada yang seperti itu. Setelah tasbihnya Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini dijawab oleh Al-Imam Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Sirajini, Al-Imam Abdul Jabbar ini memberikan jawaban, afayasha'u rabbuna an yu'so. Kira-kira. Jadi ini dua orang ini sedang duduk lalu kemudian saling berdiskusi dengan pembukaan diskusi dengan redaksi bacaan tasbih. Ketika dijawab oleh Imam Abu Ishaq Al-Sirajini seperti itu, Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili memberikan pertanyaan, apakah mungkin Allah itu berkehendak supaya dirinya dimaksiati, supaya dirinya dilanggar oleh makhluk-makhluknya sendiri? Dari pertanyaan ini, Al-Imam Abu Ishaq Al-Sirajini itu memberikan jawaban, ayu sorobbuna kohro. Kira-kira, apakah Allah Ta'ala itu dimaksiati karena kohron, karena paksaan? Nah, ini jawaban dari Al-Imam Abu Ishaq Al-Sirajini. Artinya jawab dari pertanyaan yang kemudian dijawab dengan pertanyaan lagi, ini merupakan jawaban yang saling mematahkan pemahaman, mematahkan argumen dari pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ingin mematahkan argumennya Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan beliau Al-Imam Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Sirajini ingin mematahkan argumen atau pemahaman keyakinan yang ada pada otaknya orang-orang Mu'tazilah itu sendiri. Kira-kira apakah Allah Ta'ala itu dimaksiati, dilanggar aturan-aturannya, hingga bahkan dikufuri, ya, itu terjadi karena terpaksa, karena adanya satu kepaksaan dari Allah sehingga mereka harus begini. Faqala Abdul Jabbar. Maka kemudian Al-Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini menjawab, afara'aita in mana'anil huda wa qadha alayya birroda ahsana ilayya am asa'a. Yang artinya, kira-kira menurut kamu wahai Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Sirajini, seandainya saja Allah Ta'ala itu melarangku atau mencegahku
dari hidayah. Artinya saya ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hidayah. Saya menjadi orang yang kufur. Ini. Wa qadha alayya birroda. Lalu kemudian Allah Ta'ala itu seandainya saja menentukan satu ketentuan untukku, saya menjadi orang yang apes, menjadi orang yang celaka. Kira-kira Allah Ta'ala berbuat seperti itu ahsana ilayya am asa'a. Allah telah berbuat baik kepadaku atau Allah berbuat buruk kepadaku. Itu jawaban dengan bentuk pertanyaan yang muncul dari lesannya orang-orang Mu'tazilah kepada Al-Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Kira-kira kalau seandainya ada makhluk ini ditakdirkan oleh Allah untuk tidak menjadi muslim, dia ditakdirkan menjadi orang yang kafir, lalu kemudian dia menjadi orang yang celaka. Kira-kira takdir Allah seperti ini apakah merupakan perbuatan baik kepada makhluknya, ataukah itu merupakan perbuatan buruk kepada makhluknya? Lalu kemudian jawaban yang mematahkan argumen, pemikiran, pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang muncul dari lesannya Al-Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini bagaimana? Beliau mengatakan, in kana mana'aka ma huwa lak faqad asa'a wa in mana'aka ma huwa lahu fayakhtassu bi rahmatihi man yasha. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mencegahmu dari sesuatu yang sebenarnya itu milikmu, maka sungguh Allah telah berbuat buruk kepada kamu. Allah telah berbuat zalim kepada kamu kalau memang itu adalah milikmu. Dan seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mencegah sesuatu untuk sampai kepadamu, yang mana sesuatu itu memang miliknya Allah, kira-kira apakah itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang zalim? Karena Allah Subhanahu wa taala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya hanya kepada hamba-hamba yang dia kehendaki saja. Artinya begini, ketika Al-Imam Abdul Jabbar Al-Mu'tazili mengatakan seandainya saja Allah mentakdirkan saya ini untuk menjadi orang yang kafir, tidak mendapatkan hidayah, sehingga kemudian saya itu menjadi orang-orang yang celaka. Ini kira-kira perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dijawab oleh Imam Al-Isfirayini, kira-kira hidayah itu miliknya siapa? Milikmu atau miliknya Allah? Seandainya saja hidayah itu milikmu, lalu kemudian hidayah ini dicegah oleh Allah Ta'ala, maka Allah telah berbuat zalim kepadamu. Tapi nyatanya hidayah itu bukan miliknya makhluk. Hidayah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidayah ini merupakan salah satu miliknya Allah, bahkan makhluk itu sendiri adalah miliknya Allah, lalu kemudian hidayah ini dicegah oleh Allah sehingga makhluknya ini menjadi kafir, maka sebenarnya ini bukan merupakan perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak pernah melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hambanya, kepada siapapun itu. Sekecil apapun perbuatan zalimnya, ini tidak pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hidayah, kita sendiri pun yang sebagai makhluk, yang sebagai manusia juga merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya pemahaman seperti ini sering kita ucapkan, hanya saja mungkin di antara kita itu masih ada beberapa orang yang kurang mentadaburi, kurang meresapi dari ucapannya. Yaitu ketika kita mendapatkan musibah, atau mungkin kita mendengar salah satu famili, kerabat, teman meninggal dunia, kita selalu mengucapkan kalimat istirja, yaitu suatu ungkapan yang berbunyi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya sebenarnya adalah miliknya Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Logikanya, nalarnya, ketika kita milik Allah, ya terserah Allah mau berbuat apa kepada kita, karena memang kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah misalkan ada panjenengan, misalkan ketika panjenengan itu memiliki, taruhlah misalkan sandal, panjenengan punya sandal, jenengan punya sandal ini jenengan beli dengan uangnya panjenengan sendiri. Setelah sandal ini terbeli, lalu oleh panjenengan itu mau dipakai sesuai kanan kiri, atau mungkin dibalik, yang kanan ditaruh di kiri, yang kiri di kanan, atau mungkin sandal itu setelah dibeli ditaruh di rumah dan nggak dipakai, atau mungkin dipakai cuma satu, atau mungkin sandal ini jenengan potong-potong lalu jenengan buang,
atau tidak usah dipotong-potong langsung jenengan buang, tentunya itu adalah haknya panjenengan. Karena memang yang punya sandal adalah panjenengan. Seandainya saja sandal tadi itu punya kemampuan untuk berbicara, lalu kemudian sandal ini protes kepada panjenengan ketika sandal itu jenengan buang, kira-kira yang salah yang buang atau yang protes? Nah, inilah merupakan pemahaman yang ada di kalangan kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita harus sadar kita semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi di alam semesta ini, entah itu yang kebaikan atau keburukan, ini semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman dahulu sebelum Allah taala menciptakan kita semuanya. Suratan-suratan takdir ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita sebagai makhluk, bagi kita sebagai hamba, bagi kita sebagai budak-budaknya Allah, kita hanya patut untuk mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Kami ridho kepada Allah apapun ketentuannya. Kami ridho ketentuan itu datangnya dari Allah. Dan kami ridho bahwa Islam merupakan agama yang dipilih dan disetujui, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ridho, kami rela bahwa sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya dalam menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran, dan kita patut wajib untuk mengikuti ajaran-ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah kita merasa nyaman atau kita merasa tidak nyaman, kita patut untuk mengikuti dan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan akidah kita yang diajarkan, dan kemudian kisah dari Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Israyini ini menjadi populer dan masyhur sekali di tengah-tengah kalangan umat Islam. Yang ini merupakan ajaran besar kepada kita semuanya dalam memegang keyakinan dalam akidah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu gambaran tentang biografi dari Al-Imam Abu Ishaq Al-Israyini. Sebenarnya masih banyak lagi kriteria-kriteria atau kekhususan-kekhususan manaqib biografi dari beliau ini, yang pujian-pujian atau biografi yang lainnya. Namun karena memang kita terbatas dengan waktu, sehingga mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, kita tetap diberikan kekuatan oleh Ta'ala untuk bisa menjalankan segala aktivitas yang baik, segala perbuatan-perbuatan taat, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang semakin hari, semakin tahun, semakin waktu kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, dan juga kita semakin dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi, menjadi orang-orang yang dicintai oleh kekasih kita, idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.